Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ya pembahasan dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer atau IMK. Jadi pada tahapan kali ini kita sudah sampai di pengembangan prototype ya. Oke, jadi saya mengingatkan kembali adik-adik ya. Sebelumnya sudah mempelajari bagaimana cara mendesain ya sebuah user interface dan mengembangkan user experience dari interface yang kita buat, maka ada kalanya kita mengingat kembali ya bahwa untuk mata kuliah ini yang akan dikembangkan adalah sistem berbasis website ya. Tidak menutup kemungkinan adik-adik juga suatu saat akan mengembangkan sistem berbasis mobile ya. Jadi yang perlu adik-adik ingat kembali yaitu adalah tata letak yang pertama, adalah layout-nya. Jadi layout dari aplikasi yang adik-adik sangat buat itu akan sangat penting gitu ya. Adik-adik ingin menggunakan 2 kolom kah, menggunakan 1 kolom, menggunakan teknik one page ya atau sebagainya gitu ya. Jadi layout itu perlu adik-adik arrangement sesuai dengan kebutuhan pengguna ya. Jadi mana layout yang paling baik Pak? Tidak ada yang seperti itu, tapi bagaimana sebuah layout itu dapat betul-betul nyaman ya digunakan oleh pengguna aplikasi kita. Jadi setiap aplikasi mungkin saja penggunaan tata layout-nya pun yang optimal bisa berbeda gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah teks dan icon ya. Jadi bagaimana penulisan teks ya harus menggunakan font apa gitu ya. Icon juga kita sesuaikan dengan tombol-tombol maupun apapun yang kita buat gitu ya, kita sesuaikan. Lalu availability ya. Jadi availability itu apakah sistem kita nanti dapat diakses secara online atau juga bisa diakses secara offline juga gitu ya. Jadi ini akan kita pikirkan. Kalau yang website ya, sistem berbasis website, maka dia memang harus diakses secara online. Tapi kalau aplikasi mobile ya ada kalanya dia dibutuhkan secara offline dulu gitu ya. Tapi pada suatu saat ketika mungkin koneksinya baik atau diperlukan connectivity, maka bisa di online-kan gitu ya, atau bisa mengakses jaringan secara online. Yang berikut adalah fitur aplikasi. Jadi adik-adik pasti sebelumnya sudah menggali kebutuhan dan sebagainya ya, sehingga tahu apa requirement yang dibutuhkan oleh pengguna ya pengguna sebuah aplikasi, maka adik-adik harus memastikan semua fiturnya itu lengkap ya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu yang berikutnya adalah interaksi user. Jadi seperti apa model interaksi usernya ya dengan aplikasi. Itu adik-adik juga harus arrange sendiri ya seperti apa sesuai dengan topik yang adik-adik angkat ya. Berikutnya adalah location dan personalization. Jadi saat ini gitu ya, bagaimana sebuah aplikasi juga diharapkan dapat mengakses gitu ya lokasi kita baik secara mobile maupun walaupun website ya, dia juga bisa mengakses ya, misalnya kita mengakses lewat handphone via website ya. Dan personalisasi ya. Jadi personalisasi itu adik-adik juga bisa mengarrange, merubah ya maupun melakukan customize terhadap sistem ya sesuai keinginan pengguna. Misalkan saya inginnya background-nya hitam, Mbak, atau saya inginnya background-nya light gitu, cenderung terang, gitu, cenderung gelap gitu ya. Itu hal yang berbeda gitu ya. Lalu yang penting juga adalah push notification. Jadi sebuah aplikasi yang baik juga memberikan notifikasi ya kepada pengguna. Kira-kira ada informasi, misalkan ada data masuk gitu ya, itu ada notifikasinya. Jadi kita tidak perlu membuka masing-masing fitur ya, tapi ada notifikasi bahwa ada data baru masuk atau ada informasi masuk gitu ya. Oke, saya mengulas kembali sedikit ya. Jadi bagaimana proses pengembangan desain prototipe ya. Jadi ini saya rangkum dalam ada guide-nya ya. Di sini saya ambil dari user.io. Jadi dia menjelaskan atau mendeskripsikan bagaimana sih guiding kita membuat sebuah user experience dan user interface ya. Jadi prosesnya memang ada banyak rujukan, ada banyak teori ya dalam mengembangkannya gitu ya. Ada yang user center design ya, task center design ya,
design thinking ya dan sebagainya. Tapi secara umum modelnya adalah mendiscover dulu. Kita harus tahu dulu, mencari dulu. Jadi pada tahap ini di user interface kita melakukan brand audit ya. Kita audit terhadap pengguna misalkan ya. Kita pelajari visual ya mengenai kita research ya secara visual ya. Misalkan di perusahaan itu warnanya apa yang dominan gitu ya atau ada gambar atau image-image tertentu atau warna-warna tertentu yang melambangkan sebuah perusahaan tersebut atau sebuah pengguna tersebut ya. Itu kita harus pahami betul ya. Lalu di user experience-nya, tahapan discover itu, kita bisa melakukan interview, kira-kira seperti apa yang diinginkan pengguna ya. Lalu kita juga harus mengetahui kompetitornya siapa ya, sehingga kita bisa memiliki nilai tambah ya, selain di luar kompetitor itu. Lalu kita menganalisis ya, melakukan analisa tertentu. Yang berikutnya adalah ideate ya. Ideate itu teman-teman meng-create idenya ya. Jadi kalau di user interface-nya kita sketch itu pakai mood boards bisa ya. Lalu di user experience-nya kita menggunakan user flow bisa requirement gathering gitu ya. Bisa sketches gitu ya. Itu merupakan hal-hal yang bisa kita lakukan di ideate, di tahapan ideate ini. Berikutnya adalah masuk ke tahapan desain. Di desain kita bisa membuat sebuah navigasi, membuat misalnya pada UI-nya kita bisa membuat mock-up-nya terlebih dahulu gitu ya. Lalu kita membuat high fidelity prototype ya. Jadi ini prototype dalam tahapan mock-up ya, mock-up design ya. Jadi yang disebut prototype itu tidak harus sebuah aplikasi jadi ya, tapi desain pun bisa disebut dengan prototype design ya. Lalu di user experience-nya kita bisa membuat wireframe ya. Lalu di deliver itu ada Q&A plus usability testing di user experience. Jadi untuk mengetahui kira-kira aplikasi kita, prototipe kita sudah bisa tidak menjawab pain dan gain-nya dari pengguna kita. Lalu di user interface kita bisa menggunakan style guide ya, misalkan CSS, UI, Kit gitu ya. Bisa menggunakan React ya kalau kita mau pakai mengembang sebuah website misalkan itu bisa juga. Oke, ini tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi secara umum dari wireframe kita bisa buat jadi mockup, bisa kita buat jadi prototype ya. Nah, jadi ini tentang pengembangan prototype tadi, saya juga tekankan kembali bahwa kalau di mobile dan web ya cukup berbeda ya, baik layout-nya, baik navigasinya, ya itu perlu kita betul-betul sesuaikan dengan kebutuhan sistem kita. Ya. Warna, jadi warna itu adalah hal yang penting ya dalam user interface, maka sebaiknya itu kita tadi research ya, analisis berdasarkan kebutuhan pengguna, misalkan warna dari brand dan sebagainya ya. Jadi secara umum ada primary color, itu warna utama, secondary color adalah warna pelengkap dari primary tadi, ada neutral color, jadi perlu ada warna-warna netral ya, hitam, putih gitu ya. Ada semantic color, jadi warna yang berkomunikasi suatu tujuan, menandakan suatu action. Jadi misalkan, oh ini ya datanya masuk, datanya memberikan tampilan warna hijau, kalau gagal warna merah misalkan. Proses pengembangan prototipe ya, jadi yang tahapan berikutnya yaitu tata letak ya. Jadi perlu perhatikan tadi kan elemen tata letaknya gitu ya. Jadi elemen grafis pun gambar, di mana kita meletakkan gambar, di mana kita meletakkan sebuah keterangan tertentu ya, itu perlu kita pikirkan juga. Lalu yang berikutnya ada tipografi ya. Jadi font itu harus mudah dilihat, enak dipandang juga gitu ya. Jadi bukan hanya fontnya bagus menurut kita tapi sulit dibaca ya, itu juga hal yang kurang baik. Berikutnya mengenai grafik ya. Jadi usahakan kalau menceritakan data jangan menggunakan tabel ya. Jadi kalau data disajikan dalam bentuk grafik ya, grafik gitu ya, itu hal yang lebih baik. Lalu input ya, input tidak kalah penting dalam pengembangan prototype. Adik-adik perlu perhatikan, ada beberapa input ya, ada button, ada text field, ada checkbox, ada radio button, ada drop down list, dan ada list box ya. Ini beberapa fitur yang kita bisa masukkan sebagai data inputan. Lalu di input berikutnya ini ada contoh-contohnya ya, adik-adik bisa ulas kembali. Ada primary button, di mana itu button utama kita.
Kalau ada secondary dan ada tertiary button. Text field juga sama ya, di mana kita pakai text field gitu ya, atau di mana kita pakai penggunaan teks yang lebih besar gitu ya, atau kapan kita menggunakan checkbox, kapan kita menggunakan radio button, kapan kita menggunakan drop down list, dan kapan list box. Jadi penggunaan elemen input yang tepat itu juga sangat penting ya. Berikutnya data dan tanggal ya, ini tidak kalah penting juga, jadi adik-adik perlu tampilkan juga dalam sistemnya, jadi kira-kira date time-nya itu juga harus baik gitu ya, pengguna juga dapat akses dengan mudah gitu ya. Navigation komponen, jadi ini saya sudah sampaikan tadi bahwa ada komponen-komponen navigasi ya. Ini misalkan lebih penting lagi untuk aplikasi mobile ini ya. Ada breadcrumb dan pagination, jadi ini membantu pengguna untuk mengetahui saat ini ada di state yang mana gitu ya. Jadi contohnya, misalkan ini halaman home gitu ya, atau ini halaman akademik misalkan ya, di dalamnya ada menu submenu 1, 2, 3, bahkan ada sub menu lagi gitu ya, itu juga bisa ya. Jadi kita bisa tahu, oh ini adik kita ada di menu 1, lalu ada di submenu yang mana gitu ya. Itu juga hal yang penting. Lalu search field, jadi search field untuk mencari informasi di sistem kita ya, baik di satu page atau di keseluruhan aplikasi kita. Slider ya, jadi ini untuk input nilai tertentu, misalnya kita nggak mau numerik ya, pakai geser-geser saja gitu, itu disebut slider atau trackbar. Icon, adik-adik bisa pilih ya, banyak sekali dari website ya, bisa pilih icon-icon yang sesuai dengan kebutuhan adik-adik, mau itu yang hitam putih dan sebagainya. Berikutnya image carousel ya, jadi image ini jadi mudah diklik ya, sehingga pengguna dapat dengan mudah masuk ke dalam halaman dengan konten sesuai gambar tersebut. Jadi misalkan bisa pilih-pilih gambar gitu ya, di scroll gitu gambarnya gitu ya. Nah, ini ada beberapa information komponen. Ini perlu diperhatikan dari sebuah prototipe yang kita buat. Jadi ada notifikasi, tadi penting ya. Jadi data-data, ada informasi baru masuk itu akan muncul notifikasi ya. Lalu message box, gitu ya. Ada progress bar ya, sampai mana progress barnya, ada kontainer. Jadi itu ya, sebelum kita menginjak ke pengembangan prototipe, jadi adik-adik harus paham dulu apa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sebuah prototipe dari user interface dan user experience gitu ya. Jadi sebelum nanti adik-adik mengembangkannya ke dalam versi front end-nya. Oke, begitu yang bisa saya sampaikan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.